Sahabat masjidku, Masjid Samin Baitul Mutakin definisi masjid unik, super megah, dan instagramable. Tak heran jika masjid di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur ini auto viral. Dan menjadi destinasi wisata religi yang menarik perhatian wisatawan lokal dan mancanegara. Jika Anda ingin menikmati suasana masjid ala Persia, nggak perlu jauh-jauh ke sana. Di Bojonegoro, Jawa Timur, ada masjid yang dari kejauhan menarik perhatian, berdiri gagah dengan warna emasnya yang eksotik. Masjid An-Nahdo atau yang lebih dikenal sebagai Masjid Samin Baitul Mutakin. Nah, di masjid ini tidak hanya menyajikan nuansa-nuansa Timur Tengah, tetapi juga nuansa-nuansa budaya Jawa. Di tengah lahan seluas 2,9 hektar, masjid yang didirikan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro awalnya bernama An-Nahdla. Tapi sekarang resmi menyandang nama Samin Baitul Mutakin. Kata Samin berasal dari nama suku atau golongan masyarakat setempat, dan Baitul Mutakin artinya orang-orang yang bertakwa. Desain yang memadukan gaya Timur Tengah dengan sentuhan tradisional Jawa sukses membuat saya terpukau. Gaya bangunan Timur Tengah terpancar kuat pada bagian kubah yang megah, berpadu dengan menara menjulang tinggi dan ramping sebagai harmonisasinya. Ditambah lagi nuansa emas begitu dominan, merepresentasikan kemegahan, keabadian, dan keagungan, sifat tak terbatas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Sahabat masjidku, masjid yang bisa menampung 1.800 jamaah ini memiliki 25 kubah. Wah, cukup banyak ya. Kubah-kubah tersebar di bangunan utama hingga di area selasar. Nah, angka 25 merepresentasikan jumlah nabi dan rasul dalam Islam. Sedangkan 5 kubah berukuran lebih besar menjadi pengingat pedoman hidup bagi kita, yakni rukun Islam. Di kubah, ya ini yang di atas ya, dari atas dulu. Kalau posisinya dilihat pakai dari atas ya, dari langit ya, dari drone itu akan tergambar kalau di sini adalah seperti bulan. Bulan yang separuh, bulan sabit. Sehingga kalau di posisi imamannya itu kalau di atas lihat kayak bintang. Jadi ada bulan dan ada bintang. Kemudian di kubahnya yang atas itu ada satu besar yang di atas, kemudian diapit oleh 4. Ini menggambarkan ada 4 madhab. Yang keempatnya ini bisa digunakan di sini. Artinya ini sudah jadi satu, bisa digunakan. Bukan lagi satu perbedaan. Ya, filosofi dari 4 mazhab yang meliputi mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali. Di tengah teriknya matahari Bojonegoro yang bisa mencapai 38 derajat Celcius, ada banyak unsur air yang ngasih kesejukan. Keindahan kolam makin estetik dengan hadirnya 9 air mancur. Bukan angka yang kebetulan ya. 9 pancuran air jadi simbol penghormatan pada Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta jejak sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Ya, 9 wali songo. Selain itu, air juga sebagai pengingat asal kehidupan. Menuju ruang ibadah utama, saya harus melalui sejumlah anak tangga yang seolah menjadi pengingat setiap langkah dalam kehidupan. Salah satunya anak tangga berjumlah 17. Angka ini menjadi pengingat dalam sehari ada 17 rakaat sholat wajib. Masuk lebih dalam lagi ada 5 anak tangga lainnya yang menjadi representasi jumlah sholat 5 waktu dalam sehari. Tadi kita sudah melihat nuansa Timur Tengah pada bangunan dan kubahnya. Masuk lebih dalam, kita diajak untuk menikmati ornamen-ornamen budaya Jawa pada langit-langit dan tiang yang ada pada lorong masjid ini. Nah, biasanya ornamen-ornamen atau ukiran ini terbuat dari kayu jati. Di masjid ini
Ornamen tersebut terbuat dari semen yang dibentuk sedemikian rupa sehingga menarik perhatian wisatawan yang hadir di sini. Wah, lorongnya keren maksimal ya. Lorong menjadi penghubung area selasar masjid dengan ruang ibadah utama, berhias ornamen-ornamen khas Jawa. Kalau masyarakat setempat sih mengenalnya dengan sebutan gebyok. Dalam budaya Jawa, gebyok bukan sekedar pembatas ruangan, namun simbol penghormatan, tanda jika seseorang sedang memasuki ruang yang lebih sakral. Nah, gebyok di lorong ini menjadi penanda transisi dari hiruk-pikuk aktivitas dunia menuju ketenangan ibadah. Masya Allah. Setiap lekuknya menggambarkan nilai-nilai ajaran Islam, yakni keikhlasan, ketekunan, dan keindahan dalam kebaikan. Bagian dari langit-langit dinding atas ini yang ngetrap ini bagian dari Jawa, Iya. menggambarkan Jawa. Kemudian ditambah ada nanas ini, nah ini nanas. Ya, sini ya, sini juga nanas. Nah, ini bagian dari Jawa. Ini kalau posisi siang hari, kalau malam hari malah lebih kesannya lebih semangat lagi karena malam ada lampu-lampunya. Gebyok juga syarat pesan moral dan spiritual. Pada umumnya, gebyok memiliki motif geometris yang simetris, melambangkan keseimbangan dalam hidup. Selain itu, gebyok juga mengukir motif-motif tumbuhan yang merepresentasikan hubungan manusia dengan alam. Nah, begitu juga dengan ornamen nanas. Ternyata ornamen ini bukan untuk menunjukkan Bojonegoro sebagai kota penghasil nanas. Tapi ornamen nanas menunjukkan sisi ketauhidan, keteguhan hati terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kondisi apapun juga. Gebyok mempunyai nilai penting dalam budaya Jawa. Dan pastinya kita juga harus berbangga karena Masjid Samin Baitul Mutakin juga turut melestarikan warisan budaya Indonesia, khususnya Jawa. Menariknya nih, Masjid Samin Baitul Mutakin menjadi refleksi Asmaul Husna atau nama-nama indah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keteraturan bangunan mencerminkan sifat Al-Hakim, Allah Maha Bijaksana. Ruang-ruang yang luas dan terbuka menghadirkan rasa lapang dan tenang mewakili sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya. Sedangkan cahaya yang masuk melalui bukaan-bukaan bangunan menjadi simbol An-Nur. Allah sebagai Maha Pemberi cahaya yang menerangi hati dan kehidupan manusia. Bangunan utama, masjid, ini pintu, jumlahnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Oh iya, Menggambarkan 4 mazhab. Oh iya. Kemudian selain itu juga ada sofa ini jumlahnya 9. Ini G, yang emas Ya, ini Pak. Betul, yang emas ini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 di sana. Mas ini yang di belakang, ada satu lagi di belakang. Oh, iya. Inilah ruang sholat utama. Untuk meresapi makna Asmaul Husna, ruang ibadah ini hanya bisa menampung 99 jamaah. Masjid Samin Baitul Mutakin ini adalah salah satu masjid yang menerapkan filosofi Asmaul Husna. Ruang utama ini hanya bisa menampung 99 orang, keran wudhunya berjumlah 99, dan bahkan untuk area parkir utama hanya bisa menampung 99 kendaraan. Memang tak banyak ornamen berlebihan ya, karena justru kesederhanaan yang menjadi kekuatan. Sirkulasi udara dibuat terbuka, menjaga ruang tetap sejuk tanpa menghilangkan ketenangan. Mimbarnya, Ya. itu sepertinya kok beda, kalau biasanya kan di bawah, nah ini kok di atas Ya, juga ini ada. bagian dari hal yang unik, ya, emang ya, unik nggak biasa. Iya. Ya, unik, ya, itu saja. Biasanya kan hanya pakai mimbar di bawah, tapi ini bagian dari keunikannya di sini ya di masjid. Iya. Jadi Samin Baitul Mutakin ya di atas. Oke. Ya yang benar, jadi lebih apa namanya, tambah kesannya lagi ya Pak. Iya. Ciri khas gitu Pak. Oke. Karena jadi masjid wisata.
Di ruang ibadah utama juga ada satu elemen yang langsung menarik perhatian saya nih. Lihat tuh, kolam kaca tepat berada di bawah area ibadah. Oh ini, betul ya ini. Di sini adalah kaca, di bawahnya itu ada kolam, ya ada ikannya. Ini kan bagian dari estetika yang dibangun di masjid ini ya. Ya, sini. Berarti selain bangunannya, di sini juga termasuk yang menjadi daya tarik masyarakat untuk Iya. berkunjung. Dulu ada cerita kaitan dengan bagaimana kerajaan Nabi Sulaiman ya. Dalam Al-Quran dikisahkan Nabi Sulaiman alaihi salam adalah seorang nabi sekaligus raja yang dianugerahi kekuasaan dan kebijaksanaan. Ia memiliki istana dengan lantai kaca yang di bawahnya mengalir air jernih. Sebuah simbol kemegahan sekaligus pengingat bahwa segala keindahan di dunia adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya sahabat, Masjid Samin Baitul Mutakin juga dimanfaatkan sebagai ruang belajar bagi anak-anak usia dini tuh. Di bulan suci Ramadan, anak-anak Madrasah Ibtidaiyah Al-Fatah juga tak ingin ketinggalan untuk ikut memakmurkan masjid. Bukan hanya mengenal masjid sebagai tempat ibadah, namun juga tempat berbagi. Kalau gitu, saya mau ikutan juga bantuin mereka ya. Jadi dimasukin, kalau yang udah nanti langsung dimasukin gadget, kalau nggak pasti. Yo, sambil nanti setelah bagi bayi nanti sholat maghrib terus ngaji gitu. Sahabat masjidku, Masjid Samin Baitul Mutakin dibangun dengan anggaran pemerintah daerah Bojonegoro sebesar kurang lebih 113 miliar rupiah. Wah, jumlah yang tak sedikit ya. Meskipun baru dibuka untuk umum pada 27 Desember 2024 lalu, masjid tumbuh pesat sebagai pusat aktivitas umat. Keindahan fasad masjidnya yang menjadi daya tarik bagi para jamaah dari berbagai daerah di Indonesia. Bagus, terus bersih, rapi, cantik, semoga bisa kesini lagi. Harapannya nih, harapan untuk masjid ini nih. Aduh, Apa? ya, semoga dirawat dengan baik masyarakat sekitar dan yang jaga biar makin bagus, jadi tempat berkunjung, tempat wisata religi, dari tahun ke tahun nggak cuma rame setahun 2 tahun aja gitu. Jadi nggak hilang pamornya. Iya, nggak hilang pamornya, jadi dirawat terus. Gitu. Harapannya selain menjadi daya tarik wisata religi, pembangunan masjid juga mampu menjadi daya ungkit ekonomi. Lokasinya pun menjadi cukup mudah diakses dan berbatasan langsung dengan jalur utama Ngawi Bojonegoro. Saat malam tiba, Masjid Samin Baitul Mutakin menampilkan keindahan dengan cara yang sederhana namun menenangkan, membuat kita terpana akan keagungannya. Masya Allah, masjidku.